Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, Tuhan, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan Tuhan, ada kemenangan, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan. Bahkan ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika puji-pujian dinaikkan dan Tuhan percaya ada kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar.
kita dahsyat, amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi buat Tuhan, amin. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Katakan kau mega. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh bersama-sama suaranya. Yang layak dipuji. Siapa lompat bagi Tuhan? Ajar Tuhan, agung dan berkat. Dia sumber kemenangan setiap kita. Dia sumber kemenanganku, layak kuasa Memerintah. Pak katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau mega bagiku. Segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja. Mari bersama-sama katakan. Yang layak ditinggikan. Ajar Tuhan, agung dan berkat. Oh, sumber kemenangan. Kuasa Memerintah. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Ada sukacita di tempat ini. Ada kemenangan. Haleluya. Ya, 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 ya. Mari serukan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selalu. Yesus, Yesus. Yesus. Siapa lompat bagi Tuhan? Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Terima kemenangan dari Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selama. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bersama-sama. Raja mulia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah Tuhan. Woo! Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau
sama-sama katakan layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan, Engkau ditinggikan di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami angkat suara kami Tuhan untuk menyembah Engkau, karena kami percaya Engkau mencurahkan urapan-Mu lebih atas kami Tuhan. Hiara yala masyada ya nama, hiara yala masyada ya nama. Mari kita sembah Dia, mari ya anggukan Yesus. Hiara yala masyada ya nama. Kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Hiara yala masyada ya nama. Hiara lama. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah mata kami tetap berfokus kepada Engkau Tuhan, sumber di atas segalanya, sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Kiara lama ya lama syada ya lama. Mari hampiri Tuhan. Yeah. Haleluya, haleluya. Mari nikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Kiara lama ya lama syade. Haleluya, haleluya. Kau yang melawat setiap hati kami Tuhan, Kau yang melawat hati kami, Kau yang menjamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan rohmu datang sama Tuhan. Mari sembah Dia. Siara lama ya lama syade. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya di tempat ini Tuhan. Ada urapan yang terus mengalir, ada urapan yang terus mengalir. Haleluya, 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 haleluya. Kira lama ya lama syadayana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau merancangkan hari depan yang penuh pengharapan di dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang telah memanggil kami Tuhan. Engkau juga yang memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Pagi hari ini menjelang siang ini Tuhan, mari terus penuhi kami dengan urapan-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh setiap perkataan-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami. Kami datang dengan segenap hati kami. Mari terus berbicara Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari bersama-sama katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh hidupku, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku Di dalam, haleluya, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Oh hidupku, hidupku Menggenapi. firman-Mu, Oh, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Bersamaku Amin. Jadi bukti. jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara. Dia adalah Allah Yahweh yang menyertai kita. Dia adalah Yehovah Rafa yang menyembuhkan kita. Dia adalah Yehovah Jireh yang memberikan provision kepada kita. Sebab itu mari angkat tanganmu sama-sama katakan, haleluya. Yahweh Rafa, Elohim, Elohim. Sama-sama katakan Shaddai, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, Adonai, se manifestará. Yahweh, 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 Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Yahweh, oh, Yahweh, Rafa, come on, amen, amen, Shaddai, Jireh, amen, amen, oh, se manifestará. Yahweh, 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 oh, oh, Yahweh, Rafa, Elohim, oh, Shaddai, 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 amen, 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 oh, Adonai, se manifestará. Lebih lagi, berikan tepuk tangan. Amin, amin. Dahsyat Engkau Tuhan, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh. Engkau penyembuh, memberikan provisi kepada setiap kami. Engkau Allah yang maha dia, layak disebut Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh. Sungguh terlalu yakin dan percaya. Ketika engkau di dalam kami dalam engkau, maka itu adalah membuktikan kepada dunia bahwa engkau besar.
Izinkan kami Tuhan pada hari-hari ini hanya membesarkan, memuliakan nama Tuhan saja. Lewat perbuatan hidup kami, lewat iman kami yang dilihat dunia, mereka melihat perbuatan Bapa dan Allah kami lebih besar. Sebab itu Tuhan, izinkan kami hari ini untuk merenungkan dan mempelajari firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya ketika kami pulang, kami akan mendeklar kepada dunia bahwa Allah kami besar. Lewat kami menghormati pemimpin kami yang kelihatan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu, haleluya, yang sepakat sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Thank you brother. Wow, dahsyat. Saudara diberkati hari ini, amin. Kasih senyum sama samping kiri kanannya, bilang gereja kita di tempat ini Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang kekasih, saya setiap datang ke tempat ini saya merasa diberkati karena apa? Jujur saya katakan gereja kita ini saudara dikatakan besar, besar. Dikatakan saudara nggak terlalu besar, juga nggak terlalu besar. Tapi setiap saya kemari saudara, saya merasakan ada antusiasme yang besar daripada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Baik, nah hari ini Bapak Ibu yang kekasih, saya akan mengkhotbahkan, akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan adalah tentang yang namanya jangan saudara pernah melupakan hal-hal yang sederhana. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hal yang sederhana itu kadang-kadang kalau kita pakai, kalau kita setia kepada hal yang sederhana, kita bisa mengerjakan hal-hal saudara yang besar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Kenapa banyak orang saudara taat sekali, saya katakan pakai tanda petik taat sekali kepada yang namanya Google Map, betul nggak? Saya mau tanya kepada saudara, ada nggak di tempat ini saudara, waktu saudara pakai Google Map, saudara dibawa ke jalan yang salah? Pernah nggak mengalami? Pernah nggak mengalami? Kenapa saudara kita setia banget memakai itu, betul kan? Nah Pak, kenapa saudara dengan perkara-perkara yang dikatakan Tuhan kadang-kadang kita nggak setia? Betul? Makanya pagi ini saya berbicara tentang nasihat sederhana dan akibatnya. Sama-sama katakan, 2, 3, ya. Sekali lagi sama-sama katakan nasihat dan akibatnya. Nah saudara, saya akan ambil dari kitab Ibrani. Nah Bapak Ibu yang kekasih, saya catat di sini saudara, kitab Ibrani ini jadi perdebatan siapa yang menulisnya. Karena begini, tradisi gereja mula-mula abad kedua sampai abad keempat Bapak Ibu yang kekasih memunculkan nama Paulus, betul nggak? Yang mencatat daripada kitab Ibrani ini. Ada yang menarik, kenapa saudara saya jelaskan di preambul, di pendahuluan ini kitab Ibrani. Saudara, tapi abad kelima muncul perdebatan karena gaya penulisan daripada kitab Ibrani ini ternyata nggak Paulus banget, betul nggak? Meskipun ada beberapa ayat saudara, contohnya Ibrani 13, iya kan? Ibrani 13, saudaraku yang kekasih, ayat yang ke ayat yang ke 18 dan ayat yang ke-19 itu sepertinya Paulus. Tapi saudara lihat baik ya, Ibrani 2 ayat 3 sudah menyatakan saudaraku yang kasih bahwa itu memang saudara bukan Paulus banget. Makanya jadi perdebatan saudara. Ya kan? Kenapa? Ibrani 2 ayat 3 kalau saudara baca ada dua kata di sana, kata mereka dan kata kita. Kata mereka itu saudaraku yang kasih adalah generasi pertama yaitu rasul-rasul, betul nggak? Ya kan? Kata kitanya saudaraku yang kekasih adalah kata generasi kedua. Makanya dikatakan mereka yang membawakan kebenaran firman, kebenaran Injil itu saudara. Dan kita yang mempercayai dan mendengarnya, betul nggak? Nah saudara, itu membuktikan bahwa bukan Paulus saudaraku yang kasih. Jadi saudara, iya kan? Saya catat di sini saudara, iya kan? Muncul nama-nama yang diprediksi menulis daripada kitab Ibrani ini. Salah satunya adalah Clemens. Ya pernah dengar ya Clemens ya. Clemens itulah saudara adalah orang Alexandria. Pada saat itu orang Alexandria dipercaya saudara, jebolan-jebolan Alexandria itu kalau universitasnya Pak ya ITB lah sekarang, betul ya. Orang-orang yang intelektual dan dahsyat dan luar biasa. Karena di Alexandria, saudara, Alexandria itu saudara adalah satu nama kota yang berasal dari kata untuk penghargaan kepada Alexander the Great. Betul gitu Pak ya. Alexander Agung. Nah saudara, saya catat
saudaraku yang kekasih, Clemens diduga saudara adalah orang yang mencatat. Tapi saudara itu dibantah lagi bapak-bapak gereja. Ada lagi yang berkata bahwa Apolos yang mencatat. Ada lagi yang berkata saudara sampai kepada 2 nama, yaitu Aquila dan Priscilla. Tapi tahu nggak saudara, keputusan saya saudaraku yang kekasih, ya, haleluya, bukan karena keputusan yang saya catat, yang saya baca di buku. Karena pernah Bapak Gereja Origenes itu saudara ketika ditanya, sebenarnya siapa yang menulis kitab Ibrani ini? Saudara, Origenes berkata begini, saya nggak tahu jujurnya siapa yang mencatat kitab Ibrani. Yang jelas yang mencatat kitab Ibrani yang tahu adalah Tuhan, betul nggak? Nangkap saudara? Tapi kesimpulan saya begini, karena kitab Ibrani saudara adalah pencatatannya saudara tentang imam yang mengerti sekali tentang imam. Berarti orang ini tidak jauh saudaraku yang kekasih adalah dari imam. Berarti salah satunya adalah prediksi saya adalah orang Yahudi, betul nggak? Karena berbicara tentang bait Allah detail sekali keimamannya. Dan yang kedua saya katakan pasti orang ini apologet. Betul gitu Pak Gembala ya? Kenapa apologet saudara? Karena kitab Ibrani adalah kitab perdebatan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi Bapak Ibu yang kekasih, pada saat itu mereka menganggap bahwa Yudaisme adalah agama yang paling unggul saudara daripada Kristen. Makanya saudara orang-orang Yahudi ya kan yang nyebrang ya kan ke Kristen saudara, banyak yang pulang lagi kepada agama Yahudi. Karena apa saudara? Karena mereka terus mencetuskan bahwa agama Yahudi lebih daripada kekristenan. Nah, kenapa menarik saudaraku yang kekasih? Kenapa menarik? Saya mencatat di sini, ini jadi menarik kita bahas saudara. Karena begini, karena saudara pengamatan saya, saudara, ya kan? Kitab Ibrani ini banyak menuliskan bagaimana orang saudaraku yang kekasih disuruh mempercayai Yesus yang adalah lebih daripada imam-imam yang lain. Siapa Yesus saudara? Pemimpin. Nah makanya hari ini saudara ada nasihat yang sederhana karena judul perikop, ya kan? Judul perikop daripada kitab Ibrani 17 ini adalah nasihat dan doa, betul ya? Saudara, jadi saya bawakan Bapak Ibu yang kekasih bagaimana saudara, ya kan? Bagaimana ada nasihat yang sederhana, jangan pernah kita mengabaikan dan melupakan. Yang setuju katakan amin. Boleh bangkit berdiri, kita baca ayatnya sama-sama. Boleh minta tolong istri saya untuk itu dia. Oke, baik. Kita baca sama-sama. Saudara nanti baca di rumah atau sambil nanti saudara memperhatikan saya, baca terjemahan barunya. Ini terjemahan FAYH. FAYH itu apa saudara? Terjemahan firman Allah yang hidup. Nah saudara harus kaya sekarang ya. Sekarang ada terjemahan baru yang terjemahan kedua, betul ya? Saudara harus kaya kita. Karena apa? Saudara, orang percaya, orang-orang Kristen yang bertumbuh, mereka harus tahu saudara firman Tuhan dan menghidupinya. Yang setuju katakan amin. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan apa? Lakukanlah dengan rela apa yang diperintahkannya. Sebab tugas mereka ialah apa? Menjagai jiwa saudara dan Allah akan menilai hasil pekerjaan mereka. Usahakanlah supaya mereka dapat memberi laporan kepada Allah tentang saudara dengan sukacita. Bukan dengan kalau demikian halnya dikatakan apa? Saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Saya mau minta tolong sama yang PowerPoint, boleh nggak diputihkan yang di bawah nanti ya? Haleluya, sama-sama kita baca. Kalau demikian halnya, saudara juga yang akan menanggung akibatnya. Silakan duduk, saya turun ke bawah, izin Pak Gembala, biar kita dekat. Nah Bapak Ibu, kenapa saudara ini menjadi penting saya bawakan firman ini? Saudara mungkin ada berharap begini, gereja bukan berbicara hanya tentang berkat, saudara tentang masalah dan problema. Tapi saudara harus tahu kesimpulan dari semua saudaraku yang kekasih, ya kan, yang ada dalam Alkitab, betul nggak? Salah satunya nasihat yang tidak boleh kita abaikan apa saudara? Alkitab ini berkata, taatilah pemimpin-pemimpin saudara dan lakukanlah dengan rela. Katakan sama-sama rela. Makanya di gereja itu nggak dikenal saudara sukarelawan. Karena biasanya sukarelawan itu kalau dalam gereja, kalau dia suka saudara, dia akan rela. Tapi kalau nggak suka dia malah bilang sama samping kiri kanannya, gua kenal orang itu bilang. Betul nggak? Kalau suka dia rela, tapi kalau nggak suka melawan. Nanti saya akan cerita. Saya siapa saudaraku yang kasih dalam gereja kami. Nah Bapak Ibu dikatakan apa? Usahakanlah supaya mereka dapat memberikan laporan kepada Allah tentang saudara.
Ternyata fungsi daripada pemimpin kita itu memberikan laporan Anda tentang KPI Anda, key performance indikatornya Anda kepada Allah. Lihat baik. Makanya saudara confirm kalau ada akibatnya. Makanya saudaraku yang kasih, penulis kitab Ibrani, dia ngotot mencatat, dikatakan apa saudara? Kalau pemimpinmu bikin laporan, pastikan mereka saudara bukan dalam keadaan duka cita, betul nggak? Saya mau tanya saudara, kenapa pemimpin kita saudara melaporkan KPI kita saudara, etos kita kepada Tuhan dengan duka cita? Karena apa saudara? Tahu nggak saudara? Kenapa saudara? Karena dia nggak bisa tukang-tukangin saudaraku yang kekasih, betul nggak? Karena dia nggak bisa ngarang laporannya, betul nggak? Halo? Bilang sama samping kiri kanannya, pajak boleh kita karang-karang, bilang. Tapi laporan pemimpin KPI kita nggak bisa tukang-tukangi. Justru pada saat dia melaporkan, kenapa dia duka cita saudara? Karena KPI Anda nggak benar. Makanya harus kita usahakan apa saudara? KPI, key performance indikatornya yang dilaporkannya apa? Harus dengan sukacita. Nangkap sampai sini? Nangkap sampai sini? Makanya lihat saudaraku yang kekasih. Saya catat di sini, pemimpin adalah kapasitas ya untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Apa visi daripada pemimpin? Bapak Ibu kalau berbicara tentang pemimpin jangan langsung ke Pak Ishak ya. Udah ada matanya yang langsung lihat Pak Ishak sama Ibu saya lihat. Langsung matanya gini. Ngomongin Pak Ishak nih. Enggak saudara. Pemimpin itu kita semua, betul enggak? Saudara, Tuhan adalah kapale, adalah sumber. Dia saudara mendelegasi kepemimpinan kepada siapa? Ada suami menjadi kepala rumah tangga yang adalah wakil daripada kepala gereja. Di kantor ada saudaraku yang kasih yang namanya bosmu. Di sekolah anak-anak muda ada yang namanya dosen dan guru. Di gereja kita, karena kita di gereja hari ini, maka saya berbicara gereja saudara. Di gereja ada yang namanya gembala, betul nggak? Tapi sesungguhnya kita pemimpin semua. Karena sumbernya satu, yaitu apa? Yesus, yaitu kapale. Nah, pemimpin adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Membawa setiap jiwa, katakan sama-sama membawa setiap jiwa. Kepada apa? Keserupaan dengan Kristus, betul nggak? Makanya ayat tadi saudaraku yang kekasih dikatakan apa? Yang dijaga pemimpin kita dikatakan apa? Jiwa yang dijaga. Dalam jiwa itu ada apa Bapak Ibu yang kekasih? Ada pikiran, perasaan dan kehendak. Makanya yang dijaga jiwa. Masalahnya begini Bapak Ibu yang kasih. Halo, coba perhatikan PowerPoint saya sebentar. Ada yang rela dijaga jiwanya, ada yang nggak rela. Pak, makanya lihat. Saya mau berkata begini. Saudara-saudara, ya, yang bergesekan kepada pemimpin itu saudaraku yang kasih kita, betul nggak? Makanya sering terjadi pergesekan kepada pemimpin karena apa? Ada orang yang rela dijaga pikirannya, dijaga jiwanya, dijaga kehendaknya untuk dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Tapi ada yang nggak rela, betul nggak? Makanya melawan. Saudara, saya punya istri. Waktu kami menikah, saudaraku yang kasih, kan saya pernah cerita di sini. Saudara, saya terbang dari Pematang Siantar karena teman saya ditangkap semua bandar-bandar narkoba, betul nggak? Saudara, pendek cerita Bapak Ibu, saya ketemu dengan istri saya ini. Pandang-pandangan dan jatuh cinta. Saudara, papanya nggak setuju kalau saya menantunya. Karena saudara nggak ada prospek, nggak ada masa depannya. Sekolah saya hancur. Kan saya pernah cerita saudara, sekolah saya pindah-pindah. 3 bulan di sana, 3 bulan di sini. Makanya sampai sekarang bingung reuni di mana. Saudara tahu? Haleluya, pendek cerita kami menikah saudara. Setelah menikah saudaraku yang kekasih, pekerjaan saya belum jelas. Saudara, papanya istri saya memperlengkapi kami. Itu enaknya kalau orang tua takut Tuhan saudaraku yang kasih. Bukan ngejudge saudaraku yang kasih menantunya, tapi memperlengkapi, betul nggak? Dikasih rumah, dikasih kendaraan saudara. Pekerjaan saya belum jelas, karena masih saudara meniti karir. Istri saya saudara, karena persyaratan saya bisa menikahi dia saudara. Haleluya, saya harus kuliah lagi ambil S1. Belum bekerja. Rumah, mobil dikasih papanya. Pertanyaan saya saudaraku yang kasih, waktu saya nggak kerja, istri saya saudara, ya sudah bekerja saudaraku yang kasih di PT Telkomsel dan sudah bergaji lumayan. Pertanyaan saya, pernah nggak istri saya merendahkan saya? Halo istri-istri, istri saya nggak pernah merendahkan saya loh. Dia tetap menjadikan saya pemimpin. Sekalipun saya pernah sakit hati saudara. Kenapa saudara? Saya saudara pada saat itu sensi. Waktu dia suruh jemput saya katakan begini saudara. Emang saya supermu? Saya sensi. Tapi dia tidak pernah merendahkan saya.
Dia pacu saya untuk ngambil S1. Saat ini saya ngambil S3, saudara. Karena ada seorang istri yang mendorong saya. Dia tempatkan saya menjadi pemimpin. Ibu-ibu, anak-anak kadang-kadang saudaraku yang kasih sakit hati kepada kita, betul nggak? Karena kepemimpinan saudara nggak benar, betul nggak? Ibu-ibu kadang-kadang datang sama anak-anaknya, kadang-kadang marah loh, Bu. Satu ketika ada ibu-ibu datang ke anaknya. Dia datangnya, dia bilang, lagi ngapain kamu sayang? Anaknya bilang, Mami lagi belajar sejarah. Iya kan? Panggil Mami dia, saudara. Karena uang jajannya 50.000 ke atas, saudara. Ya, saudara, tiba-tiba saudara maminya bilang gini, kamu tahu nggak Ibu Kartini? Anaknya saudaraku yang kekasih juara ranking, ditanya Ibu Kartini. Tiba-tiba saudaraku yang kasih anaknya bilang, ya, nggak tahu Mami, Ibu Kartini. Maminya bilang, belajar sejarah dong, buka buku sejarah. Anaknya gondok, saudara. Tiba-tiba anaknya bilang gini, Mami tahu Tante Lisa nggak? Tiba-tiba maminya bilang, nggak tahu. Anaknya bilang, saudara, rajin-rajin buka WhatsApp papa, baca katanya saudara. Ya kan? Haleluya. Nah saudara perhatikan baik. Saya mau berkata kepada saudara, dia nggak pernah merendahkan saya. Karena apa? Dia posisikan saya, saudaraku yang kekasih adalah pemimpin. Karena begini, tunduk adalah sikap saudaraku yang kasih, tapi taat adalah sikap hati. Bagaimana Anda tidak rela, saudara, jiwa Anda, saudara, dijagai. Makanya saudara kita kadang-kadang bergesekan di mana, saudara, kepada pemimpin kita. Saudara, kita bergesekan kepada pemimpin kita karena kita nggak rela kita dijaga jiwanya. Boleh saya undang 4 orang cepat maju. Cepat maju Bang. 4 orang. 4 orang. Cepat ya, saya waktunya nggak banyak lagi. Oke. Sini, 4 orang Pak. Ya, silakan. Haleluya. Ini yang pakai baju hitam adalah iblis, saudara. Iya kan? Saudara, pikiran, perasaan, kehendak. Betul nggak? Saudara perhatikan baik. Halo, saya mau berkata kepada saudara. Iblis coba main di pikiran, perasaan, dan kehendak ini. Supaya saudaraku yang kekasih, semua ini saudara, berantam kepada saya. Betul nggak? Kepada pemimpin. Supaya apa saudara? Supaya ketika saudara kalah dengan iblis ini dalam pikiran, perasaan, dan kehendak saudara. Maka saudara yang menanggung akibatnya. Karena apa? Laporan daripada pemimpin saudara. Dia akan lapor KPI Anda dengan duka cita. Nangkap nggak? Nangkap saudara? Saudara, makanya iblis saudaraku yang kasih yang dimainkan apa saudara? Ruang pertempuran kita yaitu jiwa. Jiwa kita yang adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia coba saudara gojlok saudara satu-satu saudara. Supaya ketika mereka hancur semua saudara pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Maka kita bergesekan dengan pemimpin. Ketika pemimpin melaporkan KPI kita kepada Tuhan. Maka dia saudaraku yang kekasih akan mengalami yang namanya duka cita. Karena yang dilaporkan yang gak enak, betul gak? Saya bersedih sekali kalau istri saya memberontak kepada saya, saudara. Betul nggak? Kenapa saudara? Halo? Makanya saya katakan bapak-bapak bersyukurlah. Kalau istrimu tunduk dan taat, saudara. Karena kesalehannya mempertobatkan suami, betul nggak? Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Jadi saudaraku yang kasih perhatikan baik. Ini saudaraku yang kekasih nggak bisa menghancurkan. Karena apa? Karena saudaraku yang kasih. Mereka ini rela saudaraku yang kekasih. Untuk dipimpin siapa jiwanya? Untuk dipimpin pemimpinnya. Bukan ke sana tapi kemari. Coba arah kemari semua tiga-tiga. Pikiran datang. Datang ke saya. Pikiran, perasaan, dan kehendaknya kemari. Saudara, ketika mereka menang. Saudaraku yang kasih. Mereka bukan menanggung akibatnya. Tapi yang menanggung akibatnya siapa? Iblis. Nangkap sampai sini? Dia bilang, memang udah rencana saya keluar dari gereja ini katanya saudara. Udah ada rencana saya kemarin katanya. Saya diiblis-iblisin katanya saudara. Nangkap sampai sini pagi ini? Saya nggak banyak waktu karena bikin simulasi. Sorry ya bro, nanti kita ngopi. Persembahan kasihnya bagi 2 nanti kita. Siapa yang diberkati pagi ini? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Amin saudara. Nangkap ya? Kita sering berselisih paham kepada pemimpin kita di mana saudara? Karena pikiran kita nggak mau tunduk kepada pemimpin kita. Makanya saya katakan begini, pemimpin adalah orang yang mampu menyatukan berbagai kekuatan, pikiran, perasaan, dan kehendak menjadi satu. Guna mencapai tujuan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi apa saudara? Kita harus memperkuat sinergi kepemimpinan. Strengthening leadership synergy. Saudaraku yang kasih, kenapa saya katakan demikian? Saudara, orang kadang-kadang yang tidak mau, tidak rela untuk dijaga pemimpin jiwanya, yang tidak taat, saudara, nggak pernah memberikan sumbangsi. Makanya ada jemaat, saudara, yang bisa memberikan 3 bintang, betul nggak?
5 bintang. Tapi ada jemaat yang selalu saudaraku yang kasih, puas dengan memberikan bintang saudara, cuma 1, betul kan? Betul nggak? Saudara, orang-orang luar biasa loh. Gereja ini saudaraku yang kekasih, bisa bertumbuh berkembang. Yang pertama karena Yesus. Tapi saudara, saya mau berkata, dengan adanya saudara di tempat ini, orang-orang yang rela dan taat saudara, maka saudara memacu KPI saudara, maka saya pastikan saudara, gereja ini akan bertumbuh dan berkembang. Bukan saja saudara memberikan 1 bintang, tapi saya mau berkata ada 5 bintang lagi saudara. Karena saudara sesungguhnya adalah bintang-bintang tersebut, betul nggak? Betul? Saudara bintang. Tapi kita kadang-kadang karena nggak rela kita kasih cuma 1. Halo suami-suami, halo istri-istri. Saya mau berkata kepada saudara, saya submit. Bapak Ibu, saya tidak TikTok ya. Saudara, materi ini tidak TikTok sama Pak Ishak. Sama Bu Gembala, saya nggak dikasih tahu saudara. Apapun yang menjadi topik daripada sepanjang bulan ini. Bapak Ibu, saya banyak bangun sekolah di luar kota. Tapi saudaraku yang kasih, saya mau berkata, saya tidak pernah lupa kembalikan perpuluhan saudara ke gereja kami. Pak, tanda submission salah satunya adalah kembalikan perpuluhan, betul nggak? Saya mau berkata kepada saudara, perpuluhan bukan segala-galanya. Tapi saudara, kalau kita nggak menang di uang, saudaraku yang kasih, di berbagai tempat, 1 Timotius 6:10 berkata begitu. Terjemahan firman Allah yang hidupnya berkata begini, selangkah lagi kamu cinta uang, maka dosa yang lain sudah menanti, betul nggak? Nangkap nggak saudara? Nangkap saudara? Saya submit saudara. Saya paling marah kalau di gereja kami saya nggak terlibat saudara. Bilang sama samping kiri kanan, kebalik sama saya Pak. Saya kalau marah sekali kalau dilibatkan bilang. Saudara, kalau ada kegerakan di gereja kami saya nggak terlibat saudara. Saya merasa gimana, betul? Kenapa saudaraku yang kasih? Itu bukti submission saya. Ingat tadi saya katakan saudara, kami sama Pak Yori pembicara keluar. Tapi kami submit sama pemimpin, karena saya tahu saudara firman ini. Harus saya tahu bahwa saudaraku yang kekasih, kami harus memiliki pemimpin. Karena Alkitab berkata begini, liarlah rakyat kalau saudaraku yang kasih tidak memiliki pemimpin. Haleluya, amin saudara. Liar saudaraku yang kasih. Jadi saya mau berkata kepada saudara, yang pertama kita perkuat saudara yang namanya strengthen synergy leadership. Kita perkuat saudaraku yang kasih bagaimana yang namanya kepemimpinan saudara dengan adanya kita. Makanya nggak ada pemecah belah saudara. Kalau jiwa saudara-saudaraku yang kekasih, iya kan? Sama dengan pemimpin Anda, one leader, one paradigm. Pola pikir Anda, cara pandang Anda terhadap diri sendiri dan komunitas dan terhadap pemimpin sama. Saya mau berkata, tidak ada perpecahan gereja. Siapapun yang datang. Karena apa saudara? Frekuensi dan iman kita saudara sama dengan pemimpin kita. Dengan cepat saya khotbahnya saudara. Yang ketiga saya katakan one vision. Tujuan kita sama, landingnya saudara. Pesawat saudara kemanapun dia terbang, tujuannya adalah runway, betul nggak? Saya mau tanya saudara, runway saudara, pilot sama orang ATC ya, Air Traffic Control. Harus saudara satu frekuensi, betul nggak? Ngomongannya nggak bisa ngawur. Pilot saudaraku yang kasih terbatas ngomong sama orang ATC. Nggak bisa ngalur ngidul ngomongnya, betul kan? Pilotnya tanya, marga apa leh? Rumah di mana? Di Bandung sebelah mana? Nggak ada ngomongan gitu. Bensinnya, afturnya habis Pak, betul nggak? Karena afturnya terbatas. Saudara lihat, mereka sama-sama saudara. Mereka satu tujuan, yaitu apa? Mereka harus melandingkan pesawat ini. Menyelamatkan banyak jiwa saudaraku yang kasih. Di satu runway saudaraku yang kasih. Betul nggak? Karena apa? Ada kerjasama. One vision. Dalam rumah tangga begitu Bu. Makanya ada kata namanya kata sepakat. Somfonio, simfonite. 2-3 orang berkumpul. 2 orang sepakat. Apapun yang kita minta Tuhan hadir. Dia saudaraku yang kasih akan merealisasi. Karena apa? Ada kata sepakat. Saudara ada satu tujuan ke depan. Saya saudaraku yang kekasih satu tujuan sama istri. Mau melayani saudara di GBI yang namanya GBI Pastor. Ya, rumah doa bagi bangsa. Betul ya? Menara bangsa. Nangkap saudara? Istri saya, saudaraku yang kasih pagi ini nggak bilang, Papa, kamu pelayanan, saya ke itu dulu, ke outlet. Enggak saudara, kami satu tujuan. Makanya saudaraku yang kasih kami bisa landing sama-sama. Apapun yang kami putuskan, kami satu tujuan. Iya kan? Nah saudaraku yang kekasih, yang terakhir saya mau berkata, kita harus yang namanya satu nilai-nilai. Perhatikan baik, gereja kita punya yang namanya saudara pondasi. Saudara lihat baik. Semua kita harus saudaraku yang kasih masuk dalam proteksinya Tuhan, betul kan?
Baru saudaraku yang kasih, kalau kita menyadari ada proteksi daripada pemimpin kita yang adalah berjaga-jaga atas jiwa kita, maka saya percaya Anda akan memberikan kontribusi dan Anda akan bertumbuh. Tanpa taat, tanpa Anda one value, tanpa Anda satu nilai-nilai kepada pemimpin Anda. Baik itu saudara kakak rohani, pemimpin komsel, pemimpin ibadah saudara. Bahkan gembala kita saudara. Saya percaya begini, Anda tidak akan pernah bertumbuh dan berikan kontribusi. Karena apa? Anda nggak rela untuk diproteksi. Siapa yang diberkati hari ini? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Amin saudara. Amin saudara. Nanti buka di rumah saudara. Ya. Ada jemaat yang namanya Jemaat Libertini. Ya. Nanti saudara buka, saya nggak sempat saudara. Saudara, ini adalah Jemaat Libertini. Bagaimana Stefanus waktu dirajam saudara, keterlibatan dari Jemaat Libertini. Ciri-cirinya apa saudara? Terjemahan baru berkata, mereka adalah orang bebas, saudaraku yang kasih. Orang budak, saudaraku yang kasih, mantan budak. Ya, terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia masa kini berkata, mereka budak, ex-budak, dan mereka orang bebas, orang barbar, saudara. Ciri-ciri mereka apa, saudaraku yang kasih? Mereka suka bersoal jawab. Mereka suka, saudaraku yang kekasih, berbantah-bantah. Mereka suka yang namanya, saudaraku yang kekasih, menghasut. Mereka suka yang namanya perpecahan, saudara. Tapi ada satu lagi jemaat yang namanya Helenis. Salah satu yang namanya Barnabas. Saudara bisa nanti lihat di Kisah Para Rasul 11. Siapa Barnabas saudara? Dialah orang yang diutus oleh jemaat Yerusalem. Dia disuruh cuma ke Antioquia. Tapi dia bablas saudaraku yang kasih kemana? Ke Tarsus. Kenapa dia bablas ke Tarsus? Karena ada Paulus di sana saudaraku yang kasih. Lihat, dia menjual hartanya untuk saudaraku yang kasih pelayanan. Kira-kira yang mana saudara? Kaum Helenis adalah orang Yahudi tapi berbudaya Yunani. Mereka perantau, tapi saudara tingkat ekonomi mereka di atas rata-rata orang Yahudi. Tapi jemaat Libertini, saudara, mereka jemaat yang tidak taat, saudara. Mereka barbar, ex-budak, mereka pecah, mereka menghasut, mereka berbantah-bantah. Mereka saudaraku yang kekasih berantem. Saya mau tanya, ada nggak orang-orang seperti ini saudara dalam gereja? Kenapa saudara? Karena mereka tidak taat kepada pemimpin. Mereka tidak rela jiwa mereka untuk didrive, untuk saudaraku yang kasih, diberkati oleh pemimpin-pemimpinnya. Nangkap sampai sini? Nangkap saudara? Haleluya. Yang pertama saya mau berkata, kita harus memperkuat sinergi kepemimpinan. Yang kedua, kita saudara harus menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang satu tujuan, yang satu nilai. Saudaraku yang kekasih, betul nggak? Yang berikutnya saya mau berkata kepada saudara, kita harus menjadi orang-orang yang seperti orang Helenis ini. Siap diutus dan kita saudaraku yang kasih mau dipakai Tuhan dengan luar biasa dan dahsyat. Lihat bahaya saudara. Ya, kadang-kadang status kita seperti Helenis, orang-orang yang mau diutus, orang yang taat. Tapi saudaraku yang kasih mental kita Libertini, pemecah belah, betul nggak? Saudara, saya paling jaga, saudara. Saya submit di tempat kami, saya hanya memberkati apa yang saya bisa bawa dari luar ke dalam. Bukan apa yang dari dalam saya habiskan. Jemaat-jemaat, pengerja saya mau berkata kepada saudara. Ya, jiwa saudara, bukan bisnismu yang dijaga. Bukan saudaraku yang kasih uangmu yang dijaga. Tapi apa? Jiwamu. Karena begini Pak, kalau jiwamu, pikiran, perasaan, dan kehendakmu beres, maka bisnismu beres, rumah tanggamu beres. Makanya pemimpinmu saudara, yang dijaga, yang diproteknya saudara adalah apa? Jiwa. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau pikiran dan perasaan dan kehendakmu bebas saudara, maka bisnismu akan lancar. Rumah tanggamu akan luar biasa. Anakmu akan submit. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara lihat, kita perlu sehati saudaraku yang kasih yang berikutnya. Lihat saudaraku yang kasih. Ya, saudara saya mau berkata ini Honda saudara. Honda yang satu Soichiro, yang satu Fujisawa. Yang satu tamat Hamamatsu School of Technology. Disukai orang karena suka cerita kelemahannya di pabrik. Yang satu lagi tamat SMP jiwa bisnis. Saudara punya modal 100.000. Yang satu suka di pabrik, yang satu suka saudara di kantor. Mereka gabungkan saudara kemampuan mereka. Mereka nggak berantem. Berbeda nggak dua orang itu saudara? Berbeda nggak? Yang satu suka di pabrik. Yang satu suka menceritakan kelemahannya, yang satu suka menutupi kelemahannya. Yang satu punya uang, yang satu nggak punya uang. Yang satu sekolahnya tinggi, yang satu nggak tinggi sekolahnya. Mereka gabungkan saudara. Makanya Honda itu saudaraku yang kasih dikatakan apa? One heart. Maka saudara, terjadilah ada Honda saudara yang pertama. Kita butuh saudaraku yang kasih. Memperkuat sinergi. Dengan apa? Kesatuan nilai. Saudaraku yang kasih, satu tujuan. Kesatuan nilai. Dan saudara, kita harus saudara yang namanya sehati.
Karena apa? Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu bersama. Bukan pendeta-pendeta, tapi kita bersama. Berarti siapa saudaraku yang kasih? Leader and congregation. Congregation itu siapa saudara? Jemaat. Jemaat dan pemimpin sehati. Satu paralel saudara. Satu frekuensi. Maka saya percaya saudaraku yang kasih, gereja akan luar biasa. Karena apa? Hatinya sama. Makanya saudara nggak ada di gereja ini, saudara, good mood and bad mood. Kalau ada good mood and bad mood, saya percaya saudara, gereja akan pecah. Kenapa saudara? Hatimu kamu tatanya temporary, bukan reguler, betul nggak? Kalau kita satu frekuensi saudara, satu hati, maka kita saudara bukan temporary, tapi apa saudara? Ya, regular. Kita akan continuously, kita akan selalu bersama-sama dengan pemimpin kita karena kita taat. Lihat saudaraku yang kasih. Haleluya. Amin saudara. Amin saudaraku yang kekasih. Banyak orang yang bisa jaga outfit, tapi tidak bisa saudaraku yang kasih jaga hati. Hati-hati saudara dengan hati saudara. Taatlah kepada pemimpin. Jaga hati saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan yes. Jadi apa kita dapat hari ini saudaraku yang kasih? Yang dijaga apa kita? Coba pegang dada kita semua. Yang dijaga adalah pikiran, perasaan, dan apa saudaraku yang kasih? Kehendak kita. Bukan bisnis, usaha, pekerjaanmu saudaraku yang kasih. Maka saya mau berkata, laporan daripada pemimpin kita itu apa saudara? Ya, the leaders report. Ketika ada sebuah pekerjaan, tujuan, dan persoalan yang berhasil diselesaikan, pemimpin akan muncul dan berkata, sama-sama, 2, 3 ya. Kami melakukan bersama-sama. Ini laporan pemimpin kita kepada Tuhan. Bukan dengan duka cita. Kenapa pemimpin bisa melaporkan seperti ini? Karena dia dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari saudaraku yang kekasih bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sama-sama katakan. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat. Jadikan kami satu. Jadikan Kami satu. kami satu. Pandang saya saudara, samakan paradigma kita dengan pemimpin kita. Mungkin ada engkau yang bertanya begini, Pak, kalau pemimpin kami bersalah, saya mau berkata kepada saudara, ya, absolutely kita taat kepada Tuhan. Pak Ishak sama Ibu dengan hormat, boleh maju ke depan Pak, menghadap ke jemaat Pak, izin Pak minta maaf. Beliau sama dengan kita saudara. Lihat kakinya masih sampai ke tanah. Berarti sama dengan kita saudara. Absolutely hanya kepada Tuhan saudaraku yang kasih yang tidak bersalah. Mungkin mereka saudaraku yang kasih pernah saudara, kata-kata mereka saudara membuat engkau luka. Karena apa? Karena mereka menjaga kamu. Yang luka itu jiwamu. Engkau ditegur, engkau berkata pindah gereja, pindah pelayanan. Kamu sakit hati, kamu kecewa. Itu bukti saudara, dia menjaga. Yang paling parah kalau dia tidak menegur lagi saudaraku yang kekasih. Dia menjaga jiwa saudara. Makanya kadang-kadang kita bergesekan dengan pemimpin. Engkau mungkin luka saudara. Dari khotbahnya dan segala macam. Itu bukti dia menjaga jiwamu. Mari taatlah saudara. Supaya engkau tidak menanggung akibatnya. Supaya laporan dia berkata apa saudara? Kami bersama-sama melakukannya. Karena dia melapor kepada Tuhan dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Satu paradigma, satu frekuensi, satu nilai. Relakan engkau diproteksi saudara. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.
Puji Tuhan, mari jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita angkat kedua belah tangan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkan hati kita, fokus karena terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.